Sahabat Duta News, saat ini saya ada di pesantren terbesar di Asia Tenggara, yaitu pesantren Al Zaitun. Hari ini kita sedang mengikuti acara pelaksanaan 1 Suro 1444 Hijriah yang diadakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun. Peserta yang mengikuti acara 1 Suro 1444 Hijriah harus dipastikan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pihak Yayasan Pesantren Indonesia. Yang pertama, dipastikan bahwa peserta harus sudah mengikuti vaksin pertama, kedua, dan melaksanakan vaksin booster. Dan setelah sampai di Komplek Al Zaitun, peserta pun akan dilakukan cek swab antigen untuk memastikan bahwa peserta dalam kondisi negatif virus COVID-19. Hari ini rencananya pesantren Al Zaitun akan kedatangan Bapak Wakil Bupati Indramayu, yaitu Bapak Luki Hakim, yang rencananya beliau akan melakukan kunjungan dan berkeliling di pondok pesantren Al Zaitun ini, yaitu dalam rangka melihat secara langsung tentang kondisi dan fasilitas apa saja yang tersedia di Al Zaitun. Ya, insya Allah beliau pun akan bertemu langsung dengan pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia, yaitu Bapak Syekh AS Panji Gumilang. Untuk lebih lengkapnya, ikuti terus Duta News. Maju jaya. Harganya panjang ini. Apa olahraganya? Ya, biasanya Berenang. oh masya Allah, kapan-kapan berenang bareng. Boy. Tapi di laut kan? Oh iya, saya kan di Cilacap dulu, jadi biasa dari Oh. Assalamualaikum semuanya. Pantai utara. Tidak ada kapal. Yang buat kapal. Oh, bukan ada di Ombak gemuruh. Sabah Jadi kalau jalan kaki saya banyak. samudra biru sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra kencana. Dan besok jatuh di sana. Mari kita Indramayu, Indonesia maju jaya.
berhenti tengah-tengah rel danau. Nah, ini namanya Taman Puspa Kencana. Ini danaunya oleh saya dinamakan Tirta Kencana. Airnya dapat dari Hujan. Ada hujan kan. Nah, ini pembangunan di pasang seat pile belum selesai. Ini belum beres. Nanti setelah musim panas kita dari premium langsung. Jadi nanti sudah keluar yang brokernya, yang batas terus dari mulai awal sampai akhir langsung premium. Jadi sekali jalan. Nah, ini Indramayu, di mana ini dapatnya pompa. Ada 3 desa yang diambil balik ke sininya. Kenapa dapat gacar? Kita tuh perang, Mbak. Jadi saya tidak suka perang. Toleransi dan damai. Maka diambil barikesit. Apanya barikesit? Itu terus semua nama-nama ini yang bagus dibuka itu. Nah, ini masjidnya ini dasarnya tapak masjidnya 6 hektar. Jadi gampang ini Pak 250. Kita jalan ini keliling 1 kilo. Jadi gelondongannya bisa jadi selesai. Di mana nanti dia berlabuh? Indramayu, pantai utara. Dorong. Ini nanti sampai 3 meter lagi. Samudra biru Samudra biru Kuat, Pak. Kalau kita bangunan mungkin yang biasa aja nggak dapat penuh. Setahun aja nggak dapat. Mari kita ciptakan samudra kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Iya, pertama saya berterima kasih dan senang karena akhirnya bisa berkesempatan bersilaturahim sama seluruh keluarga besar di Al-Zaitun, dan saya banyak belajar gitu. Lalu ada beberapa yang saya pikir itu ide saya yang saya bawa gitu. Bahwa nanti Indramayu
akan seperti tentang pertanian. Ternyata sudah ada. Bahkan ketika saya katakan bahwa di Indramayu banyak sekali petani yang masih tradisional dan perlu dikenalkan tentang pertanian yang lebih modern atau agribisnis, ternyata sudah ada di situ, bahkan pakai kultur jaringan dan lain-lain, terus sistem penanamannya, terus semuanya. Jadi saya berpikir bahwa alhamdulillah sudah ada istilahnya kampus besar, gudang ilmu di Indramayu, sehingga kelak atau sebenarnya mulai dari sekarang pun sebenarnya bisa untuk menjadi partnership antara Pemkab dengan Al-Zaitun, paling tidak dari tataran knowledge. Dan saya pun sekaligus sebenarnya sedikit merasa malu ketika ke tempat yang sangat potensial, tempat yang sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indramayu secara umum, aksesnya begitu bermasalah, yaitu dengan jalannya masih rusak. Jadi mudah-mudahan dengan saya bisa hadir di situ, bisa melihat dan merasakan langsung tentang akses jalanan yang masih memang tidak sesuai, begitu ketimbangannya luar biasa. Di sini adalah gudang ilmu, di depannya Pemkab tidak mengapresiasi dengan jalanan yang tidak diakomodir dengan baik gitu. Jadi ini menjadi salah satu hutang Kabupaten Indramayu khususnya dari Pemkab untuk memberikan akses yang baik menuju ke Al-Zaitun. Kenapa? Karena di situ banyak sekali manfaat yang bisa kita gali. Plus saya diantar langsung oleh Syekh Pak Haji ke sini, namanya jadi jatuhnya apa ini, semacam galangan ya, Kapal tradisional. ya, galangan kapal tradisional yang kita sering lihat juga kadang-kadang di Karangsong ada, tapi digarap dilakukan dengan cara modern. Artinya ini bisa menjadi percontohan juga. Saya rasa tentu pihak Asia itu sangat terbuka untuk bisa menerima orang yang ingin belajar untuk sharing ilmu lah, knowledge sharing. Terus gagasan beliau tadi saya sempat bertanya, saya tanya terus, ini mau satu kesempatan luar biasa, saya bisa menggali ilmu, bisa pengen curi-curi ilmu, pengen bahkan nggak usah nyuri, dikasih sama beliau. Dan itu bagus sekali. Jadi saya berterima kasih kepada keluarga besar Al-Zaitun yang ada di Indramayu, dan saya berniat insya Allah ini harus terbina terus hubungan ini, dan kita sama-sama menggali potensi masing-masing. Tentu Pemkab dengan segala otoritasnya, dengan segala kemampuan anggarannya dan kebijakannya, tentu bisa mensupport institusi-institusi ataupun mensupport lembaga-lembaga yang juga bermanfaat untuk banyak orang. Hampir semua cita-cita tentang memberdayakan, membangun masyarakat pertanian yang lebih modern, sebenarnya udah tinggal kerja sama saja, udah nggak perlu capek-capek lagi. Yang tadi saya pikir Terbuka kesempatan itu, Pak ya. iya, sekarang saya sudah datang dan melihat sendiri dan berdiskusi. Jadi saya mengutip kata-kata teman-teman di Indramayu, beli weruh, beli ngandel. Karena sekarang saya sudah weruh, sudah melihat, maka saya percaya. Mata saya melihat, telinga saya mendengar, dan disambut dengan sangat seperti keluarga sendiri. Dan ini dibuka peluang potensi ke depan. Ayo, malah ditantang, ayo mau seperti apa maunya, istilahnya apa maunya pemerintah ini. Ayo kita sama-sama kerjasama. Ini kunjungan pertama, Pak ya? Ini kunjungan pertama. Saya sebelumnya hanya bisa melihat dari luar karena memang belum berkesempatan. Lalu alhamdulillah begitu berkesempatan, dan saya melihat ini seperti yang gambaran di kepala saya bahwa nanti pertanian itu begini. Ternyata itu saya cuma ngomong, beliau sudah ada, sudah berhasil. Ya, pondok pesantren itu luar biasa mengajarkan manusia sejak awal untuk mengingat Sang Pencipta, ilmu akhiratnya ada. Jadi ada beberapa yang lupa gitu untuk mengajarkan teman-teman santri ini berdikari, mampu berhadapan di dunia dengan umat yang lain yang gitu. Nah, di sini dipersiapkan bahwa seandainya kamu lulus dari Al-Zaitun, kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan dan minatmu, dan itu bukan cuma tataran teori tapi sudah ada prakteknya. Saya melihat dari beberapa santri ketika mereka menyapu jalan bukan sejatinya sebagai tukang bersih-bersih, bukan, tapi ada knowledge di mana bahwa itu daun dipindahkan kembali ke tanah,
supaya bisa menjadi humus. Nah, itu kan suatu memang nyambung sama, tapi kan ada knowledge yang di situ yang terpatri di situ. Dan tentang santri-santrinya pun bukan cuma sekedar dari Indonesia saja, bahkan ini suatu kebanggaan juga, bahkan dari Malaysia pun belajar ke Indonesia. Yang selama ini kan sering bahwa sekarang orang Indonesia belajar ke Malaysia. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan jauh-jauh dari Malaysia datang bukan ke ibu kota loh. Ini kan sudah mulai masuk ke kota kecil, ke kabupaten, masih masuk lagi ke dalam lagi untuk mencari ilmu di Al-Zaitun. Misalnya kalau kita bicara pelosok, ini pelosoknya Indramayu. Ini kesan yang waktu itu saya lihat dari luar, Al-Zaitun itu suatu semacam kerajaan lah istilahnya ya, satu tempat yang mana otonom, konteks positif ya, terus sudah mandiri. Saya pikir seperti apa sih kemandiriannya? Apakah itu kita cuma beli barang dari luar, terus habis itu sudah kita masak? Ternyata begitu saya datang, ternyata eksklusif itu bukan. Itu karena memang tidak bertamu saja, jadi kita merasa mereka eksklusif ya. Tidak, terbuka, sangat terbuka. Terus yang kedua, ketika bicara bahwa sudah mandiri, itu mandiri dalam arti sebenarnya menanam padi, ada kambing juga, ada sapi, ada ayam, bahkan ada pertanian yang lainnya, misalnya kayak sayur-sayuran dan juga ada buah-buahan, lalu dikelola. Limbahnya pun dari sapi bisa jadi pupuk. Artinya itu semacam satu siklus yang kita bisa lihat bahwa ini satu kemandirian dilihat dari situ. Pertama, nilai nutrisi yang baik. Ketika ada namanya organik, terus padinya, kambingnya pun ada yang diliarkan supaya dia bisa makan. Jadi kayak ayam kampung, ini kambing kampung, ada seperti itu. Terus saya melihat juga pemanfaatan kalau bisa zero waste. Itu kan satu hal yang bagus karena banyak sekali kita petani banyak yang nanam padi, kita sama-sama tahu, tapi pohon batang padinya dibakar. Sementara di sini diajarkan untuk dikelola menjadi pakan sapi. Lalu ketika kita lihat pisang, wah apa kalau nanam pisang mah pisangnya dijual laku, tapi batangnya nanti suka dibuang ke sungai nyumbat. Batang pisangnya pun dimanfaatkan kembali. Nah itu kan satu knowledge yang harus kita adaptasi, kita adopsi. Ada kesan berarti. Ada kesan. Dan itu tadi jadi luluh lantas semua yang saya cuma menduga atau mendengar gosip. Sebenarnya tidak mendengar, tapi artinya hanya menduga-duga. Makanya kita tidak boleh berpersepsi saja gitu. Mesti lihat dan melihat dan belajar gitu. Dan alhamdulillah saya secara personal pun menganggap beliau ini ya sudahlah, kalau boleh dia aku jadi anak saja saya gitu. Karena saya belajar sama beliau. Seandainya tentu ini akan menjadi usulan, karena saya sebagai wakil bupati akan menjadi usulan bahwa akses jalanan ini bukan cuma tentang Al-Zaitun saja. Ini untuk masyarakat di sekitar Gantar semua secara umum. Akses jalanan itu penting karena itu adalah hak masyarakat. Ketika mereka membayarkan pajak, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan pelayanan. Dan pelayanan itu macam-macam. Tapi yang paling real dilihat oleh mata dan dirasakan adalah ya jalanan. Dan kebetulan itu memang melintasi ke Al-Zaitun. Jadi saya rasa dengan banyaknya ilmu yang Al-Zaitun miliki, kemandirian dan tentu jaringan yang belum, sebenarnya tidak perlu apa-apa lagi dari pemerintah. Malahan ingin memberikan, gitu ya. Ingin memberikan sharing. Jadi bukan kami minta itu, nggak ada. Malahan sebenarnya secara personal tadi mobil kalau boleh saya sampaikan, sampai nanya, saya mau minta apa? Nggak minta apa-apa. Ya kalau jalanan itu kan sebenarnya bukan punya Al-Zaitun. Kalau jalannya bagus juga yang menikmati masyarakat semua gitu. Dan kebetulan tadi ketika saya jalan itu luar biasa, saya seperti sedang berselancar gitu. Jadi memang apa yang akan dilakukan tentu akan menjadi usulan dari seorang wakil bupati untuk akses jalanan untuk masyarakat secara umum di situ. Secara umum di Indramayu, tapi di situ khusus karena tadi saya habis kunjungan dari situ kan. Dan saya rasa sudah mulai ada titik sebenarnya harapan saya adalah bisa menjadi sentra ilmu gitu loh, berkoresponden, mengunjungi, meminta advice, nasihat, karena Indramayu itu sebagian besar mungkin lebih dari 50% adalah petani, lalu nelayan dan sisanya umum. Dan di Al-Zaitun itu concern salah satunya selain lembaga pendidikannya, tapi praktek kesehariannya adalah tentang pertanian yang modern atau agribisnis. Maka ini bisa menjadi partnernya Pemkab
kita nanti bisa juga membuat sentra punya milik Pemkab, tapi kan bisa sharing knowledge juga dari Berarti situ. kedepannya akan ada ini Pak ya, apa akan ada suatu sinkronisasi antara pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Ponpes Al-Zaitun dalam hal pertanian gitu. Ya, itu usulan dari Wakil Bupati. Mungkin karena ketika mungkin dikatakan gini ya, Iya. Al-Zaitun itu eksklusif, yang sering saya dengar itu ya, tertutup. Sekarang gimana nggak tertutup Pak? Karena memang ini kan di pelosok, jadi jauh. Jadi walaupun dia terbuka pun memang jauh ke sana, apalagi jalannya rusak. Jadi sekarang orang mau datang ke sana, sebenarnya dia cuma Al-Zaitun mau di sana jauh. Jadi dia sendiri yang malas datang karena jalanannya rusak, sehingga dia memutuskan tiba-tiba dia menjadi opini bahwa Al-Zaitun mah udah nggak pernah kemana-mana ya. Ya karena kalau datang aja kan gitu. Jadi sebenarnya tidak, saya sudah datang, saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri dan tidak ada hal-hal yang apalagi ya aneh-aneh gitu. Tidak ada aneh-aneh sama sekali. Tadi saya pun sedikit menggali gitu di sini bagaimana kurikulumnya, pengajarannya. Bahkan saya sebenarnya kan kalau secara informal lah gitu. Ini dulu saya itu dari mana dulunya ada dari Gontor juga, dari mana dari IAIN juga. Jadi artinya sebenarnya tidak ada hal yang aneh, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada yang saya sih sebenarnya tidak pernah mendengar gosip yang seperti apa, cuman kata-katanya eksklusif. Tidak eksklusif, justru sebenarnya ya memang terbuka. Hanya saja memang tamunya nggak pada datang kan gitu loh. Mungkin kalau misalnya datang untuk melakukan kerjasama, saya rasa sangat terbuka. Saya berharap, saya berdoa semoga beliau sehat terus, sehat. Karena masih dibutuhkan orang seperti Chef Panji ini, masih dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya oleh Indramayu. Tolong tularkan ilmunya, tolong terus jangan bosan untuk menularkan ilmunya kepada orang-orang dan semangatnya. Karena ilmu kadang-kadang ada, tapi tidak disemangati. Nah, beliau ini kompak, punya ilmunya ada, semangatnya ada, itu perlu ditularkan. Jadi harapan saya mudah-mudahan saya jangan pernah berhenti. Insya Allah beliau juga pasti seperti jangan pernah berhenti untuk bersemangat membagi apa yang Allah berikan kepada beliau, segala yang Allah berikan kepada beliau tolong dibagikan. Saya bilang insya Allah beliau ini adalah orang yang kalau saya katakan saya berhak jelas kan, dunianya dapat, amalnya dapat, insya Allah berkah dan untuk banyak orang. Amin. Besok bisa hadir Pak ya? Insya Allah saya usahakan, nanti saya mengatakan tadi. Nah ini insya Allah saya. Coba saya nyanyi dulu, saya nyanyi. Nyanyi Indramayu ya. Untuk mengapa kita buat ini dari nyanyi. Gimana sih? Indramayu, di mana kita berada. Indramayu, pantai utara, ombak gemuruh, tanda samudra biru, sumber kehidupan. Mari kita membangun mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Amin. Satu. Mengapa ini dinamakan Pelabuhan Samudra Biru? Kenapa? Nyanyinya begini. Terbentang sepanjang pantai, Pelabuhan Samudra Biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Terus daratan dan lautannya, nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu kerjasama tak terhingga, membangun negeri tercinta. Daratan dan lautannya
Indonesia Raya kekal abadi. Nah, sebelum membangun ini membuat nyanyian dulu. Menjadi spirit. Ya, menjadi ini. Jadi nggak berlaku di sungai karena membendung aliran dari udara dari atas sehingga banjir. Nah, itu nyanyiannya. Oh iya, itu kayak apa ruangan itu. Ini sebenarnya kapalnya besar sama. Banyak kapal yang besar dibuat di Indramayu. Tapi beliau membuat kapal yang lebih safe dan nyaman kabinnya untuk kru. Itu yang itu Ada undang-undangnya, Pak. ya, mangga sini. Ini artinya gini. Ini menjadi suri toladan juga, mangga sini. Menjadi pelajaran juga buat siapapun. Kelak yang nanti mungkin rekan-rekan pengusaha di Indramayu kan pasti banyak tuh yang bikin kapal, bahwa ada standar yang menurut undang-undang sudah ada pakem-pakemnya, bahwa ruangannya pun harus kurang lebih seperti itu disesuaikan. Karena kalau saya lihatnya kan, saya nggak lihat undang-undangnya, tapi saya lihat bahwa secara moralnya kan senang kalau krunya yang lama berbulan-bulan bahkan tahun di laut, kalau tempatnya pun nyaman, ruangan tidurnya pun nyaman seperti itu. Ini kan mencerminkan secara, sebenarnya kalau kita lihat bahwa beliau bikin kapal ini, kalau kita bicara orientasi profit, ya kalau bisa kan modalnya sekecil-kecilnya untuk sebesar-besarnya, tapi lihat artinya kasih yang terbaik juga untuk krunya gitu. Kalau ekonomi milenium sekarang, modal sebesar-besarnya, untung sebesar-besarnya. Kalau eksploitasi imperialis, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, nyeket sedalam-dalamnya. Ini bisa menjadi mit. Ini apa peraturannya tadi yang itu apa? Peraturannya itu ada diambil di Tinggal asalnya dari klik IMO. saja. Dari IMO, itu aturan dari IMO. Terus kalau kapal nelayan kita ada di FAO, sebagai kapal pangan, itu juga ada aturannya. Kemudian undang-undang pelayaran juga sudah mengatur, undang-undang perikanan juga sudah mengatur, apalagi permen, perpres, PP, kepres ada semua. Contohnya begini, satu orang itu berhak untuk mendaftarkan ruang tidur 2 kali 1 meter. Nah, ini kan diberikan 16 orang. Nah, kalau kita itunya kecil, orang kasihan tidur di geladak. Oh, enggak Satu. boleh. Yang kedua masalah buak. Ini biasanya kalau Indramayu di sana itu terlalu pendek, mohon maaf cuma segini. Memang ada kesulitan ketika dia buang jaring. Kalau terlalu tinggi memang agak miring. Tetapi ketika ini terlalu pendek juga keselamatan pelayarannya. Tidak sulit buang jaring. Mengapa? Ada alat yang canggih. Ya. Lempar ke pap. sudah dimodifikasi. Angkat pap. Itu kita hanya mengendali saja. Indonesia maju jaya. Ya, tepuk tangan. Demikianlah sahabat Duta News liputan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali. Salam Duta News, inspiratif, terpercaya.